Selamat pagi sahabat Petra dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Praja Tias dari GKJ Nginto-Ento dalam program Embun Pagi edisi yang ke-9 Rabu 10 April 2024. Dan sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Sahabat, di Rabu 10 April 2024 ini kita akan bersama-sama menggumuli firman Tuhan di dalam Embun Pagi kita, di mana kita akan mempersiapkan terlebih dahulu bacaan kita yang terambil dari Mazmur 135 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-21, dan sebagai ayat nasnya yang nanti kita akan baca bersama dan kita gumuli, yaitu ayatnya dari Mazmur 135 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 17. Baik, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada Embun Pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Kepadamu Allah yang sungguh mengasihi kami datang di dalam sukacita kami, syukur kami Tuhan. Engkau memberkati dari tidur kami semalam, dan Engkau memberikan kami kehidupan lagi di hari ini. Di pagi ini Tuhan, kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, taburi hati kami dengan sukacita-Mu Tuhan, sehingga kami dapat memahami, mengerti, dan melakukan apa yang menjadi firman-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Tuntun kami Tuhan, dan biarlah hikmat daripada-Mu semakin memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga apa yang disampaikan itu seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam Yesus Kristus, Sang Firman hidup yang telah menjadi juru selamat bagi kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari kini hingga selamanya. Amin. Mari bersama kita perhatikan Mazmur 135, ayatnya yang ke-16 sampai dengan 17. Kita akan simak bersama-sama, saya akan bacakan bagi kita bersama. Demikian ayat Mazmur 135 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-17. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berbicara, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia dari setiap kita yang telah mendengarkan dan melakukan setiap firman dalam kehidupan keseharian kita. Haleluya. Sahabat Petra, tema besar kita pada hari ini, Embun Pagi 10 April 2024, yaitu tentang jangan seperti berhala. Pemazmur mengajak umat Israel untuk beribadah kepada Tuhan Allah saja. Berhala buatan manusia, tidak sepantasnya bangsa itu menyembahnya. Sahabat Petra, tentang berhala, apa saja yang kemudian bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita ini? Banyak sekali, tidak hanya sebutan berhala, ada pada seperti patung yang kita buat, yang dibuat oleh manusia, tetapi bisa jadi benda-benda lainnya pun dalam kehidupan ini bisa menjadi berhala. Dan juga hal yang lainnya tidak hanya berupa benda,
Seperti bisa jadi kerjaan yang itu juga saat kita hanya terfokus pada itu saja, dan itu membuat kita lupa akan keberadaan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, dan itu membawa kita jauh dari Tuhan. Itu juga bisa jadi berhala dalam kehidupan manusia. Di dalam Mazmur 135 ayat yang ke-16 sampai 17 ini juga berkata tentang berhala. Memiliki mulut tetapi tidak dapat berbicara, memiliki telinga tetapi tidak dapat mendengar. Ya, itulah berhala. Tidak dapat diandalkan, apalagi untuk memberi pertolongan, mengentaskan kita dari setiap persoalan-persoalan. Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Mulut, mata, telinga yang telah dibuat oleh pembuatnya tidak memiliki manfaat, tidak ada gunanya. Berhala dari Mazmur 135 ayat yang ke-15 di sini dikatakan berhala bangsa-bangsa hanyalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Kekayaan juga bisa menjadi berhala dalam kehidupan manusia. Maka daripada itu pemazmur mengingatkan setiap dari kita yang percaya, ya hanya percaya kepada Tuhan Allah, sumber pertolongan. Karyanya telah nyata dalam kehidupan kita. Namun kita juga perlu untuk melihat diri kita ini. Apa yang telah kita perbuat sebagai bukti bila kita telah menerima kasih dan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Sudahkah diri kita menyatakan itu semua di dalam perbuatan kita, di dalam karya kita, di dalam setiap tugas tanggung jawab kita sehari-hari ini? Atau kita menjadi seperti berhala yang tidak bisa berbuat apa-apa? Kita memiliki mulut, namun saat kita melihat ada berbagai hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan di sekitar kita, ada tindakan-tindakan yang kita lihat itu adalah yang tidak menjadi kehendak Allah, kita hanya diam. Kita tidak bisa berkata apa-apa. Kita tidak bisa menyampaikan itu adalah hal yang keliru, itu tidak boleh dilakukan, sebabnya itu menyangkut dengan orang-orang yang dekat dengan kita atau keluarga kita. Kita membiarkan semua terjadi dan lewat begitu saja. Bukankah kita diingatkan, kita memiliki mulut, ya pergunakan mulut itu setidaknya untuk mengingatkan jika ada yang berbuat tidak pantas, kita bisa memberikan peringatan atau juga memberikan nasihat melalui mulut kita. Saat kita juga memiliki telinga, kita mendengar hal-hal yang bisa jadi itu tidak sesuai, kita bisa kemudian cross check benar atau tidaknya yang kita dengar tersebut.
dan kita memiliki mata. Diharapkan juga saat kita melihat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang bisa jadi membutuhkan kepekaan kita, membutuhkan uluran tangan kita. Bisakah kita mengulurkan tangan? Bisakah kita kemudian peka dalam setiap peristiwa-peristiwa yang dimana itu mengingatkan kita untuk kita tidak tinggal diam begitu saja. Di sini pemazmur juga hendaknya mengingatkan kita, atau kita hanya akan seperti berhala, tidak bisa berbuat apa-apa. Saat kita melihat di sekeliling kita yang memprihatinkan, membutuhkan kepekaan kita, membutuhkan kata-kata yang keluar dari mulut kita untuk nasihat, untuk perkataan yang memberikan dukungan, semangat. Apakah kita tidak tergugah akan adanya berbagai hal di sekeliling kita tersebut? Kita diingatkan, kita memiliki mata, telinga, juga mulut. Apakah sudah kita gunakan untuk menolong sesama kita? Sahabat Petra dimanapun berada, setidaknya melalui pemazmur 135 ayat 1 sampai 21, dan di mana kita telah membaca, merenungkan ayat yang ke-16 sampai dengan 17, bagaimana kehidupan di sekitar kita saat kemudian membutuhkan tindak nyata, karya nyata dari kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah dan yang telah mendapatkan kasih karunia-Nya. Mampukah kemudian kita menyatakan iman percaya kita itu di dalam tindakan kita? Jangan seperti berhala. Jangan hanya tinggal diam saat melihat, menyaksikan, mendengar hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang dimana ada juga peristiwa-peristiwa yang membutuhkan uluran kasih, uluran tangan kita untuk kita dapat menyentuh, untuk kita memiliki kepekaan, untuk kita ambil bagian menjadi terang, membawa damai sukacita. Sudahkah kita melakukan semua itu? Sahabat Petra dimanapun berada, setidaknya mari kita nyatakan apa yang telah kita terima dari Tuhan, karena kitalah sebagai lilin-lilin yang diberi nyala api dari Tuhan untuk menjadi penerang di sekitar kita. Kita juga telah diberi waktu oleh Tuhan untuk kita bisa menjadi imam-imam dalam kehidupan kita, dan kita pun dikehendaki oleh Tuhan untuk mewartakan kasih, keselamatan yang itu juga berasal dari Tuhan, supaya damai sejahtera dapat dirasakan oleh setiap orang dimanapun kita berada. Jangan seperti berhala. Hendaknya kita ingat terus, dan ini juga sebagai salah satu apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita.
Jangan seperti berhala, begitu juga jangan menyembah berhala, jangan menggantungkan hidup pada kekayaan, pada jabatan, pada hal-hal yang terlihat itu bisa menolong kita, tetapi hanya sesaat saja. Senantiasalah berpegang teguh dalam iman percaya di dalam Kristus, Sang Sumber kehidupan, jalan kebenaran, Sang Sumber terang, pokok anggur yang benar, dan air kehidupan bagi iman percaya kita. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kita dan memberikan kekuatan untuk kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman dan tidak seperti berhala. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, di mana pada pagi hari ini, sebelum kami beraktivitas, sebelum kami melakukan pekerjaan-pekerjaan kami, Engkau mengingatkan kami untuk hidup senantiasa bergantung, berserah dalam kasih dan kebenaran-Mu saja. Sehingga kuasa-Mu memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami ini. Tidak seperti berhala, karena Engkau telah memperlengkapi kami dengan mulut, telinga, dan juga mata, biarlah kami dapat mempergunakan itu untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami, dan karya kami. Kiranya Tuhan pakai kami, dan biarlah kami bisa membawa dan memberikan damai sukacita-Mu dalam kehidupan kami ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan berucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan kini hingga selamanya. Amin. Demikian sahabat Petra, ambun pagi kita pada hari ini 10 April 2024. Saya Pendeta Prajan Tias undur diri dari para pendengar, dari para sahabat. Kiranya sahabat senantiasa dalam keadaan sehat, sukacita, dan senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan para pendengar semuanya. Dan sampai berjumpa pada lain kesempatan. Tuhan memberkati kita senantiasa.